tapi pengalaman dan mentality lu artinya udah teruji di panggung tertinggi di dunia. Artinya lu siap untuk bertarung di liga paling ketat di dunia yaitu Liga Indonesia gitu. Tapi sebenarnya di 12 pertandingan awal ini ada anak muda yang justru tampil muka. Mereka ternyata jadi outlet serangan tim utama gitu. Jadi andalan. Iya. Selamat datang di Ruang Pandit. Gua Rai. Gue Ikam. Dan gue Azid. Nah, kita di sini yang pastinya akan membahas seputar Piala Dunia. Benar. Udah 12 pertandingan nih. Yes, Betul. Iya. Dari 104 ya. 104. 104 pertandingan, betul. Masih panjang. Masih panjang ya. Tenang aja, masih panjang. Ya. Aduh, Iya. gak enak pakai kacamata. Gue buka dulu. Heeh. Gak enak banget nih. Aduh, gak enak banget jadi. Masih panjang perjalanan kita. Banget. Betul. Betul. Nah, sejauh ini nih, bagaimana menurut lu tentang 12 laga yang telah bergulir? Gimana 12 Mas laga Ikam? yang bergulir itu ini kayak fan service ke publik di Amerika ya yang suka banget dengan skor-skor berbalas, skor-skor gede itu suka banget ya, makanya dari 12 pertandingan belum ada satupun pertandingan yang berakhir tanpa gol ya. Kalaupun ada gol tuh selalu drama kayak di menit akhir gitu loh, kayak contoh yang kemarin tuh Pantai Gading ya, Pantai Gading hari ngegolin ini, di- ya, iya, hari Pantai Gading tiba-tiba ngegolin di menit akhir kan gitu ya. Terus Qatar juga bisa nyamain kedudukan di menit 90 gitu. Seperti itu sih. Iya, jadi paling enggak memang kalau kata Mas Ikam tadi soal fan service-nya, fans yang datang di AS karena paling enggak kalaupun tim lu kalah tapi selalu tercipta gol lah ya di situ. Apalagi hari ini nih yang kita take hari ini itu pertandingannya gila banget ya. Iya, Jerman 7-1 lawan Curaçao. Curaçao itu pertandingan pembuka di hari ini ya, hari ini. Iya, di hari ini dan grup. Iya. Ya, Hari ini terus ada pertandingan penutupnya tuh ada Australia. enggak, benar bentuknya Swedia Tunisia. Tunisia. Oh, Tunisia. Iya. Banjir gol juga itu. Anjir gol ya. Kalau yang Jerman Curaçao kan 7-1 Oh iya, ya. Swedia ya. Aduh bajunya sama lagi. Iya, gua Swedia lupa. Tunisianya Swedia Tunisia. 5-1 Makanya itu ini apa? Biasanya mungkin kalau misalnya nanti Jerman juara Piala Dunia seandainya, berarti 2 kali menang 7-1 itu memberi tanda bahwasanya Jerman pasti juara Piala Dunia ya kan. Iya. Kalau nggak salah kan ada sebelum Jerman nih 7-1 lagi kan ada satu lagi Kan ya skor yang. Brazil. Oh iya. iya, Enggak, pokoknya- maksudnya sebelumnya ada satu lagi, maksudnya pertandingan yang berakhir besar, skor besar, entah itu 7-2 atau berapa. Oh, gitu. Cuma enggak, gua kalau- nggak tahu itu. Sebenarnya Itu rekor juara atau pencetak gol terbanyak di rekor pertandingan dengan gol terbanyak di Piala Dunia itu dipegang sama kalau nggak salah ya Swiss lawan Austria kalau nggak salah. Terus lawan Swiss Australia. Austria itu Berapa berakhir dengan 75. Buset. 75 itu. Main futsal tuh. Iya. Iya, itu pun Swissnya kalau nggak salah kalah. Nanti cek lagi ya Swiss apa mana gitu. 75 gitu. Tapi ya itu sih memang di Pildun kali ini paling tidak itu apa ya, kayak menyingkirkan narasi-narasi yang bilang Pildun kali ini nggak rame gitu. Pildun ini nggak seru. Ternyata enggak bro. Ternyata tiap Pildun akan selalu ada drama baru, akan selalu ada gol-gol bagus baru gitu. Akan selalu ada ya nama-nama baru yang menarik untuk diikuti gitu. Jadi kalau lu masih bilang Pildun tahun ini nggak akan seru, tetap seru men, tetap seru men, tetap seru. Narasi Pildun gak seru tuh kayaknya ya memang iya ada banyak gak seru karena kontroversi ya, tapi Ya di awal ya. memang itu patut diakui. Tapi kan kalau misalnya negara lu masuk Piala Dunia tetap aja seru-seru Itu juga, rame-rame makanya. juga tetap. Makanya apalagi itu ya narasi-narasi netizen Indonesia berarti yang bikin bahwa Pildun kali ini jauh banget nih beda hype-nya sama yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dari hype buat nge-bridging masuk ke Pildunnya itu mungkin kurang banget ya. Dari itu broadcaster dan lain-lain itu masih kurang gitu. Tapi beberapa akun kayak kita juga kan nge-bridgingnya beberapa konten kan. Kita kayak bikin squad depth segala macam itu udah kita coba dan beberapa komentarnya juga ada yang ngapresiasi itu. Terima kasih Min, kayak Terima kasih. ini ngebalikin hype Piala Dunia segala macam ya itu karena ya dengan menambahnya jumlah peserta akhirnya kita ubah gitu konten. Biasanya kita bikin squad depth jadinya kita biasanya bikin profiling per grup, profiling tim per grup, tapi karena terlalu banyak jadi terus terlalu mepet waktu itu pendaftaran skuadnya itu tanggal 2 Juni sedangkan itu 12 Juni jadi terlalu mepet, jadi kita bikin squad depth aja yang lebih mudah dan lebih simpel gitu. Meskipun ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf ya namanya. Iya, namanya juga banyak banget pemain gitu. Pemain, apalagi Iya banyak itu rebutan dia. juga. Gitu, Tapi Mas. paling tidak ya itulah di awal ini 12 pertandingan awal ini ya menurut gua udah cukup membungkam narasi bahwa Pildun kali ini akan tidak seru. Tapi kalau kita tonton dan kita ikuti
masih tetap seru gitu pertandingannya. Betul. Dan itu tadi karena kita juga bisa ngelihat potensi-potensi dari tim-tim yang sebelumnya belum pernah ada di Piala Dunia. Iya. Kurasau maksud lu Kurasau. Iya. Enggak, potensinya menang pulang duluan. Iya, potensi pulang duluan. Iya, maksudnya itu. Setidaknya mereka bisa menginjakan kaki mereka untuk ada pengalaman di Piala Dunia. Iya. Tapi mungkin ada yang menarik juga loh bahwa dengan adanya peringkat 3 terbaik mungkin nanti di edisi kali ini akan menambah drama sampai sampai pertandingan terakhir. Karena biasanya kan kita kalau misalkan udah match day ketiga tuh udah mulai nggak seru karena mulai ada tim-tim yang udah dipastikan untuk pulang duluan, tim-tim yang masih udah pasti lolos gitu biasanya mainin pemain cadangannya. Itu biasanya jadi bikin kurang-kurang menarik untuk ditonton walaupun ya beberapa pemain cadangan menarik ditonton tapi ya tetap itu karena ada peringkat 3 terbaik nanti akan ada tim-tim yang tetap ngotot. Kayak contohnya misalkan beberapa grup yang ketat ya kayak misalkan salah satunya grupnya Swedia, Belanda, Jepang itu ketat. Swedia, Tunisia, Belanda, Jepang. Bentar. Coba kita biar nggak salah. Jerman ya misalkan Jerman dulu deh. Jerman grup E terus ada Swedia, Jepang itu grup F itu sama-sama ketat. Ada 3 tim yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya. Jadi 3 tim itu yang mungkin akan saling tonjok lah itu sampai akhir match day 3 nanti. Ya, dibalik setelah euforia yang udah kita lalui ini di 12 laga ini ada beberapa nama nih yang menonjol. Oke. Ada salah satunya dari Maroko. Maroko itu yang paling Itu paling ini yang paling menonjol ya yang paling hype-nya muncul di timeline kita lah ya. Betul, setelah laga melawan Brazil ya. Ayub. Betul, Ayub Buadi. Masih berusia 18 tahun dan fun fact-nya dia ada pas bulan Maret dia itu adalah salah satu pemain timnas Prancis. Oh, jadi di kategori umurnya timnas Prancis. Iya, saat di kategori umur dan saat di Piala Dunia dia lebih memilih Maroko. Nah, menurut kalian siapa nih yang kira-kira siapa aja yang menonjol nama-nama menonjol dari berbagai negara yang telah 12 laga berlangsung ini? Oke, memang tadi salah satu yang paling menonjol si Bu Adi itu tadi ya, Ayub ya. Karena selain dia awalnya Perancis, terus tiba-tiba ke Maroko, ini kan salah satu nama yang tiba-tiba muncul aja dan tiba-tiba bagus. Lawannya tuh Brazil gitu. Lawan lu tuh Brazil yang udah punya pengalaman panjang dan beban lu di Maroko juga cukup berat karena Maroko kan sekarang jatuhnya harusnya udah bukan kuda hitam, harusnya karena ngelihat peringkat FIFA mereka yang udah peringkat 7 dunia. Ya kan, terus mereka udah di semifinal dan gimana kita enak gak nyebutnya ya bahwa Maroko tuh juara Piala Afrika. Iya, secara di atas kertas memang tetap kan, maksudnya paling nggak secara iniannya dia yang tertulis dia yang juara. Jadi harusnya bukan kuda hitam di Pildun kali ini, tapi tiba-tiba memang Maroko nih banyak banget ngerubah susunan tim yang sebelumnya tuh udah main di bawa mereka ke semifinal di edisi sebelumnya, tapi di edisi kali ini udah banyak yang nggak turun gitu. Iya, paling enggak kemarin gue nyatet tuh di starting line up-nya cuma ada 3 pemain yang tampil di edisi sebelumnya, yaitu ada si Ounahi, si Achraf Hakimi sama si kiper si Yasin Bono. Sisanya tuh nama-nama yang cukup baru lah kita lihat karena bukan jadi bagian yang utama tim ketika tampil di semifinal. Tapi pas gua telusuri lagi, menariknya lagi adalah pemain tertua di skuadnya Maroko kemarin tuh Yasin Bono 35 tahun. Iya, tapi selain itu yang paling tua di bawahnya Bono itu Achraf Hakimi 27 tahun, sisanya itu 25 tahun ke bawah. Nah, itu yang paling menarik dan yang menariknya adalah si Bu Adi di antara banyaknya pemain muda yang tampil di skuad Maroko itu, Bu Adi yang paling menonjol karena yaitu dia berhasil menangin lini tengahnya melawan Guimares, Casemiro dan Lucas Paqueta atau enggak si Rapinya yang kadang-kadang main ke tengah. Itu sih kenapa alasan si Bu Adi paling menonjol. Karena sebenarnya Piala Dunia itu jadi ini ya kayak katalog e-commerce gitu loh, pemain lagi top. Bener. Gitu. Iya, dan kalau dari segi Maroko sendiri memang pilihan tepat bagi Sabri Lamoci ya. Sabri Lamoci ya. Bukan. Wahabi Sabri Lamoci Tunisia, sorry. Oleh Wahabi untuk memilih pemain-pemain baru dan tidak membawa veteran-veteran di perang dunia di Piala Dunia 2002 gitu kan. Jadi mungkin juga kalau teman-teman lihat beberapa kontestan dari kontinen Afrika itu kan banyak juga dari utara ya. Memang sebenarnya
banyak pemain top di Eropa itu juga dari Afrika Utara gitu. Mungkin ada maksud terselubung dari Maroko untuk potong generasi, mungkin mengambil pemain-pemain yang lebih baru, dan terbukti gaya permainan pun berbeda gitu. Bener. Sebelumnya kan salah satu bintang yang paling Achraf Hakimi oke kita tahu lah ya kan. Tapi salah satu yang menonjol di 2002 kan Sofyan Amrabat ya. Yang menonjol karena peran dan gaya taktiknya Maroko tuh lebih untuk bertahan dan menunggu gitu. Justru sekarang lebih memilih Ayub Boadi ya, Boadi itu, dan ya itulah Maroko. Iya, ada orang yang bilang juga bahwa statistik passingnya ini agak kurang Boadi karena lebih sering passing ke belakang. Tapi ya itu, dia kan gelandang jangkar, utamanya buat menangin lini tengah gitu, menangin duel-duel di lini tengah, dan dia berhasil sih sejauh ini meranin peran itu. Bahkan nama dia udah mulai masuk nih buruan ke tim-tim besar ya. Tim-tim besar. Meskipun masih panjang. Masih panjang. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pildun ini memang biasanya jadi batu loncatan buat pemain-pemain muda gitu. Meskipun hasilnya gitu biasanya. Biasanya iya, karena beda ya mental turnamen sama mental liga tuh beda biasanya. Itu. Tapi selain Bu Adi memang ada banyak pemain-pemain lain. Betul. Bahkan beberapa kali kalau gua ngelihat, gue juga sempat bilang ngobrol kita di belakang bahwa yang gua highlight adalah ini pemain-pemain muda generasi. Gue bisa bilang bahwa ini adalah panggungnya generasi baru karena gue ngelihatnya pemain-pemain muda ini di Pildun 2026 ini itu tampil percaya diri banget men. Padahal mereka baru debut kan, banyaknya baru debut kayak di Australia kemarin yang nyetak gol si Iran Kunda. Itu jadi dia bukan cuma nyetak gol, tapi dia outlet utama serangan tim di sisi kiri. Gitu, dia lebih dipercaya gitu buat bikin serangannya Australia. Dan selain dia juga waktu kita nonton Skotlandia lawan Haiti, ya mungkin lawannya Haiti, tapi di panggung sebesar Pildun kan semua lawan kan? jadi sama. Iya, semua orang tetap sama gitu. Tapi ada satu nama itu siapa? Ben Doak. Itu juga menarik karena dia jadi salah satu outlet serangan utamanya Skotlandia juga di babak pertama. Utamanya dia di sisi kanan. Karena di babak kedua mulai naik tuh si Robonya. Betul. Itu tuh dua nama yang menurut gua ya cukup menarik juga. Kalau lu siapa kan? Di Meksiko ada Gilberto Mora ya, meskipun tidak memberikan kontribusi untuk gol ataupun assist gitu ya. Tapi yang paling menarik perhatian gue adalah sebenarnya ada dua, Yan Diomande sama Balogun. Balogun cetak brace, dan kalau lu lihat itu memang tenang sekali eksekusinya ya. Di saat dan pemain dia usia 24 tahun ya Balogun. Iya, 24 tahun. Main di Leipzig ya. Main di Liga Jerman kalau nggak salah. Balogun itu. Kita cek lagi, pokoknya jadi tumbuhan baru gitu bagi rakyat Amerika Serikat gitu, apalagi Amerika Serikat tuh tidak pernah kehabisan talenta lini serang. Dulu pernah ada Landon Donovan kan, misalnya Clint Dempsey gitu, Pulisic, ya kan, Pulisic. Dan ini membuat peran Pulisic jadi makin lebih tenang karena kakinya dia tidak lagi harus menggendong tim. Ada anak-anak muda di skuadnya di bawah asuhan Pochettino yang memang kalau cek di Spurs itu juga suka banget main-main muda kan kayak gitu kan. Itu yang membuat Balogun tuh mempunyai kesempatan. Sedangkan kalau Yan Diomande memang sudah lama jadi target tim papan atas, dan dia juga termasuk bowler rising starnya Bundesliga kan gitu kan bersama RB Leipzig gitu. Balogun tuh ini AS Monaco. AS Monaco sorry. Dan AS Monaco kan selalu menemukan striker. Iya, dan talenta muda ya. Utamanya juga kalau nggak salah Mbappe kan dari situ juga. Iya benar. Walaupun bukan akademinya gitu kan. Bernardo Silva. Iya, Bernardo Silva di eranya. Tapi ya itu ya banyak banget lah, apalagi Swedia yang tadi kita baru tonton kan. Si Yasin Ayari itu nyetak 2 gol banger dua-duanya, luar biasa. Betul. Itu maksud gua pemain-pemain muda yang memang ternyata mereka udah dipercaya di timnya, tampil di panggung besar, nggak bikin mereka gentar ternyata gitu. Makanya gue bilang Pildun kali ini ternyata panggungnya generasi baru. Bukan generasi yang lagi di usia emas, tapi generasi baru, usia 25 tahun ke bawah biasanya. Ya kan itu masih masuk generasi baru karena beberapa pemain di dua usia itu masih baru tampil debut gitu. Kita kesampingkan lah nama-nama kayak Jamal Musiala, kayak Vinicius Junior atau pemain-pemain muda yang memang ya udah kita nggak usah raguin lagi kualitasnya. Tapi kan selain itu nama-nama baru kayak Summerville juga kan yang di Belanda akhirnya ternyata Summerville jadi pemain winger utamanya Belanda gitu. Padahal di podcast sebelumnya kita bilang Belanda siapa sih wingernya gitu kan, selain Gakpo kayak nggak ada lagi. Ternyata Summerville bisa menunjukkan di panggung tinggi dia bisa bicara banyak gitu. Dan anak-anak muda ini sebenarnya jadi kayak ini ya,
menolak untuk tunduk pada abang-abangan gitu. Kayak sebelumnya kan orang pasti akan melihat Cristiano Ronaldo, terus kemudian Lionel Messi, kayaknya ini pertarungan mereka dah untuk last final battle. Tapi sebenarnya di 12 pertandingan awal ini ada anak muda yang justru tampil mukau gitu, kayak udah waktu lu tuh kayak ngomong tuh waktu lu udah selesai gitu. Giliran gua gitu. Itu makanya yang gua sorot justru itu panggungnya generasi baru tuh. Betul. Mereka ternyata nggak cuman jadi apa ya semacam apa cuman nambah-nambahin starter doang gitu buat menuhin atau buat biar mereka narasi debutnya tuh lebih membahana di media gitu. Tapi enggak, mereka ternyata jadi outlet serangan tim utama gitu. Jadi andalan. Iya. Terus tadi siapa di Pantai Gading juga Yandio Mande. Ya kan? Iya. Nama-nama baru yang ternyata mereka bisa loh. Coach lu percayain aja sama gue selalu gitu, ternyata mereka bisa. Bicara banyak gitu, ternyata justru pemain-pemain kayak ya usia emas dibutuhkan ke veterannya aja gitu. Sisi ketenangannya di lapangan ketika lu masih butuh pemain-pemain muda tetap masih butuh pengalaman dari segi mungkin finishing, mungkin kapan lu harus mengeluarkan seluruh tenaga lu buat nyerang, kapan lu harus ikut bertahan itu. Tapi ya veteran tetap harus punya pikiran yang lebih tenang buat ngejaga si anak-anak muda ini. Tapi, walaupun ya tenaganya nggak bisa diimbangi kayaknya mungkin ada faktor lain juga ya, karena kan sebenarnya kan sebelum Piala Dunia ini kompetisi kan juga makin ketat ya. Iya. Makin ketat sekali yang memberikan porsi-porsi main yang luar biasa kepada pemain-pemain senior gitu ya. Mungkin karena pemain-pemain muda ini jarang mendapatkan tempat di klubnya, kecuali ada beberapa ya. Itu jadi mempunyai fisik yang mumpuni punya waktu untuk. Oh iya. Mungkin karena jadi jam terbangnya kan, jam mainnya kan tidak sebanyak pemain-pemain senior gitu ya kan. Mungkin jadi akhirnya it's time, ini waktunya gua tuh gitu kayak gitu. Walaupun itu mungkin mereka main banyaknya tuh ya di klub di liga gitu, bukan di kompetisi domestik yang lain juga gitu. Kayak si Yasin Ayari itu kan ternyata udah ini juga jadi pemain-pemain yang di main reguler ya. Justru ketika orang membicarakan Swedia Lukas Bergvall ya. Malah Yasin Ayari. Iya kan ya. Iya cadangan tadi. Walaupun bagus juga kok tadi mainnya si Bergvall di akhir-akhir itu. Walaupun tetap spotlightnya Isak. Betul, bukan si itu ya yang tetap Isak spotlightnya. Yang kayak ini aja, kayak dribbling dari tengah lapangan aja itu ngegolinnya, ngegocek 10 orang ngegolin, heboh banget. Ya kan namanya golin Mas, enggak apa-apa dong selebrasi. Gol pertama juga sih. gitu. Iya, itu golnya bikin tenang loh, yang awalnya 2-1 terus diserang terus, gara-gara gol dia jadi 3-1 jadi tenang lagi tadi Swedia. Menurut gue luput sih itu, kayak hilang fokus aja sih Swedia sih, kayak kebulan 1. Iya, kalau menurut lu siapa Ray emang pemain muda selain Bu Adi? Ada gak nama yang lu sorot? Frans Putros. Kastanir. Justru gue Kastanir sih, walaupun udah nggak muda. Gue sangat senang ya ketika melihat yang dulunya berkostum Persib, dan sekarang ada di panggung Piala Dunia Gerben Kastanir, walaupun bukan pemain muda ya, di luar konteks. Tapi itulah yang gue lihat. Yang lu seneng gitu Nah, debutnya. Sebaliknya kalau ini adalah ibarat kata katalog bagi para pemain muda, ini juga sebenarnya Piala Dunia itu jadi katalog untuk pemain-pemain yang sudah veteran, yang kemudian kayaknya gue bisa nih dijual di, mohon maaf gue bisa sebut negara dunia ketiga lah gitu, yang sepak bolanya sebenarnya tidak terlalu maju tapi punya iklim kompetisi yang baik gitu. Kan seringkali kita lihat itu jadi market andalan bagi klub-klub di Indonesia untuk merekrut pemain-pemain yang sebutan labelnya ex Piala Dunia, itu kan bisa pemain-pemain tua. Jadi ketika pemain-pemain mudanya itu dipersiapkan untuk katalog untuk tim-tim di Liga Eropa atau Liga Eropa, pemain-pemain yang tua ini sepertinya ya juga memanfaatkan peluang di Piala Dunia untuk jadikan CV untuk main di. Kan lihat banyak tuh di Indonesia tuh. Pierre Janka ex Piala Dunia gitu-gitu kan, ex Piala Dunia itu. Jadi memang ya Piala Dunia juga pasar sih buat pemain. Ya mau nggak mau kita harus lihat juga bahwa tampil di Piala Dunia bukan cuma skill doang, tapi pengalaman dan mentality lu artinya udah teruji di panggung tertinggi di dunia. Artinya lu siap untuk bertarung di liga paling ketat di dunia, yaitu Liga Indonesia gitu. Ya maksudnya kan gak expect gue kira Liga Inggris aja atau apa. Liga Indonesia. Ibarat game tuh udah levelnya level marifat gitu. Ya maksudnya ya kalau Kastanir ya levelnya mungkin starter lah ya mungkin ya di Curaçao, tapi kan kayak Putros tampil bagus banget gitu kan di Persib, tapi levelnya masih tier 3 di Irak gitu dia. Artinya masih banyak loh pemain-pemain
kayak dari Haiti, mungkin dari timnas Skotlandia dan Yang bisa lain-lain. dipakai oleh misalnya Liga Timor Leste, Liga Kamboja itu bisa dipakai. Iya, pasti masih bakal bisa. dijualin di Dan situ. mahal juga pasti, Pasti naik nilainya tuh naik ya itu. Mungkin konteksnya ini veteran perang. Iya, veteran. Dijual anjir. Selanjutnya apa, Ray? Selanjutnya Oke. ada benua kita nih, perwakilan dari benua kita. Oke. Itu lagi gacor-gacor banget dan belum ada yang menelan kekalahan. Oke. Jadi dari 12 laga yang telah bergulir, Iya, betul. ya betul kan? Ada 4 Ada 4 kontestan dari Asia, wakil Asia yang berhasil meraih Kemenangan atau 2 kemenangan, Iya. 2 hasil imbang, tidak ada yang terkalahkan. Gimana menurut lu? Yordania kayaknya kalah nanti. Tapi enggak, Qatar tuh sebenarnya udah diprediksi bakal kalah karena lawannya kan Swiss ya. Swiss tuh, tapi ketika kita lihat pertandingannya Swiss tuh jadi kayak, ini lu ngapain sih main kayak gini tuh? Lawan lu tuh Qatar. Qatar tuh sangat bertumbuh pada Akram Afif gitu, dan itu kan Ayum siapa itu? Salah satu top skornya Qatar di fase kualifikasi juga nggak main juga di babak pertama gitu. Tapi pada akhirnya hilang fokus bagi Swiss membuat Qatar bisa 1-1. Nah, yang kaget gue ngeliat di Jepang ya. Yang lawannya Belanda. Tapi ada satu hal yang menarik dari pernyataan Hajime Moriyasu ya. Dia humble, sangat humble banget ketika Jepang bisa menahan imbang ya Belanda. Dia bilang adalah bagaimanapun kontribusi kontribusi Belanda terhadap Jepang itu luar biasa. Ini konteksnya kontribusi Eropa bagi sepak bola Asia ya. Karena di era-era awal itu si Hajime Moriyasu ketika dia jadi pelatih, dia dibantu sama salah satu ex pelatih Jepang yang keluarga negaranya itu Belanda. Dan fun fact-nya adalah sebenarnya generasi awal-awal jelek itu banyak eksosis dari pemain dari Belanda gitu. Jadi membuat kayak meskipun kita tahu kan Jepang kan sebenarnya karakternya kan bukan kayak Belanda ya. Kayak Jerman lah gitu, menguasai ruang dan segala macam, lebih fluid posisinya, tapi bisa beradaptasi dengan baik. Terus kalau misalnya Qatar itu memang murni hilang fokus di Swedia ya kan. Iya. Australia Swiss. Ya Swiss. Australia ini anomali ini. Karena Tony Popovic ini kalau fans Indonesia dengar pasti bakal sakit hati sih. Sebelum Tony Popovic masuk kan Australia kan imbang di GBK 0-0. Iya kan? Setelah itu Tony Popovic masuk, sejak saat itu tuh kalau nggak salah nggak pernah kalah gitu. Yang akhirnya kan mereka yang tadinya di peringkat ke bawah tuh tiba-tiba langsung tiketnya langsung otomatis kan. Tony Popovic dan hari kemarin itu menunjukkan kayak dunia kayaknya sudah harus mengenal Tony Popovic sih kayak gitu sih. Dan para pemain Australia sih gitu. Meskipun lawannya Turki itu kan secara emosional dan kedekatan Asia, tapi mewakili Eropa. Sedangkan kebalikannya Australia itu kedekatannya Eropa tapi mewakili Asia. Gitu Mas Adit. Iya itu sih paling menonjol tentu yang meraih kemenangan ya. Si Korea pertama, terus sama Australia. Australia pertama mungkin yang harus gue bahas karena Australia menunjukkan bahwa gaya main pragmatis itu yang paling mungkin untuk meraih kemenangan bagi tim yang secara kualitas pemain dan performa pemain di klubnya tuh bukan yang level bintang lah, maksudnya di Eropa, tapi lu mengandalkan kuantitas atau semacam kolektivitas tim ya. Betul. Nah inilah paling mungkin lu meraih kemenangan. Lu melawannya Turki loh. Turki juga dijagoin jadi kuda hitam di edisi kali ini. Bahkan mereka juga aktif banget, gila, nyerang dar-der-dor tuh. Tapi itulah kerennya Tony Popovic, dia main-main ini aja, pragmatis aja gitu, adaptif. Ketika lawan lu merasa lawan lu akan lebih unggul ketika mereka akan lebih unggul dalam hal ball possession karena mereka punya gelandang-gelandang yang bagus, ada Hakan Calhanoglu dan Arda Güler. Ya kan, 2 nama itu aja udah bikin lu jiper harus ya kan. Karena mereka main di 2 klub yang top level lah di Eropa, Inter sama Real Madrid. Segitu belum gua tambahin sama Kenan Yildiz gitu. Ya kan ketika Kenan Yildiz masuk juga udah ngobrak-ngabrik tuh pertahanan Australia. Tapi hebatnya Australia, mereka tetap fokus dalam bertahan, sangat solid ya. Dan ini sebenarnya bukan ciri khas Australia banget gitu. Cuman ketika si Popovic masuk ini, ya itu tim Australia jadi lebih adaptif dan mereka lebih ngerti. Ketika lawan tim ini harus main kayak apa, ketika lawan tim ini harus main kayak apa. Bahkan ketika lawan Indonesia pun waktu ngebantai Indonesia 5-1 atau 4-1 tuh waktu itu. Bertahan dulu sebenarnya. Iya, mereka bertahan dan sebenarnya banyak golnya itu dari counter attack. Betul. Itu loh. Gua enggak, jadi ya yang narasi-narasi bahwa harus menyerang harus enggak.
sepak bola tuh ya 3 fase. Lu akan bertahan, lu akan menyerang dan lu akan di fase transisi. Dan kemarin nunjukin Australia tuh kuat banget, pertahanannya solid banget, dan itu lu mau punya playmaker sebagus apapun, Arda Güler sekarang levelnya udah bagus ya. Udah mulai naik level, itu bagus banget Arda Güler, tapi tetap nggak bisa mecahin itu. Dan unik ya itu ternyata kipernya tuh Pantai ya. Gue nyebutnya Pantai ya karena gue pronounce gue agak jelek nih. Sama. Iya. Si Pantai, bahasa Inggrisnya Pantai itu ternyata masih 22 tahun. Betul. Tapi mainnya bagus banget di situ. Iya. Berapa save tuh kalau gue nggak salah inget tuh. Iya. Berapa save banyak itu save ya. Iya. Itu masih 22 tahun dan pencetak golnya juga baru 20 tahun si Iran Kunda. Tapi akhirnya gue jadi ngerti kenapa alasan Popovic itu tidak memanggil Craig Goodwin ya. Karena Craig Goodwin ini sebenarnya salah satu winger yang memang senior dan memang sangat dibutuhkan, sangat legendaris bagi publik Australia. Iya, jelas. Ya, Goodwin. Goodwin yang kalau kalian lihat tontonnya tuh selalu scanning kanan kiri itu sebelum umpan, dan permainannya sangat ini ya, fantasista banget ya, kayak permainan indah gitu, umpan-umpannya juga skillful gitu-gitu kan. Tapi malah yang diambil justru Iran Kunda di posisi yang sama, sehingga membuat ternyata kita akhirnya bisa sadar bahwasanya kalau Popovic berpikir kalau dengan cara permainan bertahan lalu serangan balik menggunakan kayak Goodwin, it's not work. Makanya mereka memilih sayap-sayap pemain muda yang lebih eksplosif. Gitu. Dan mungkin selanjutnya kita harus bahas Korea juga nih. Betul. Karena menurut gua Korea akhirnya bisa lagi-lagi menggugurkan narasi bahwa Asia udahlah main badminton aja gitu. Enggak, ternyata dengan tinggi badan yang sangat kontras ya. Kalau sama pemain-pemain Ceko tuh tinggi banget, tinggi besar tuh Thomas Soucek, terus Patrick Schick segala macem. Itu gede-gede banget, bahkan kan kebobolannya akhirnya kan sama lemparan ke dalam tuh kan, duel bola atas. Lahir dari belakang tapi situ nggak ada yang bisa nebak. Iya, makanya maksudnya Korea nunjukin bahwa heart over hate gitu. Kayak girl band anjir. Maksudnya tahu kan? Iya, maksudnya passion dia di atas inian lah tinggi badan gitu maksudnya. Dia bisa mengalahkan postur, dia bisa mengalahkan nama besar dengan kemampuan kolektivitas. Bahkan Korea juga nggak main bertahan kan di situ, mainnya balance aja gitu. Gitu bagus itu. Gue juga bahkan mereka menangnya tuh ini ya comeback ya. Comeback. Nah, soal comeback itu Korea memang punya catatan, termasuk salah satu kontestan di Piala Dunia yang paling sering comeback gitu loh. Paling sering comeback dan kayaknya memang mereka teruji akan hal itu. Dan pemilihan sebenarnya sih kalau lawan Ceko tuh ada satu pemilihan pergantian pemain yang nggak tepat menurut gue dari pelatihnya Ceko itu, gue lupa namanya siapa. Tapi justru sebaliknya Korea itu tetap memainkan Hyung In-bo kalau nggak salah ya. Hwang In-bo yang memang dari divisi Hwang In-bom. Dan Son Heung-min juga tadi keluar kan kayaknya. Tarik keluar itu gue cukup kaget tuh awalnya. Tapi ternyata ya masuk akal juga gitu. Iya, dan akhirnya memanfaatkan celah karena Hong Myung-bo juga cerdik karena dia melihat kalau gue terus-terusan memakai bola atas itu nggak akan bisa, makanya gue coba untuk menaruh bola di antara dua pemain lawan yang membuat orang-orang tinggi kayak gitu tuh akan kesulitan, baik itu putar balik, turn back dan segala macam. Meskipun di awalnya sempat dikuasai dulu bolanya, shift kanan kiri, kemudian di switch kanan kiri, lalu kemudian naruh bola di antara dua pemain lawan. Iya, dan itu taktiknya berhasil ya karena kecepatan umpan dan kombinasi passingnya pemain Korea menyulitkan pemain-pemain tingginya itu si Cekia. Sebenarnya beda ya teman-teman, Ceko dan Ceknya itu beda ya. Ceknya itu sebenarnya ini bangsa di Soviet dulu Ceknya itu. Iya, jadi iya soalnya kalau komentar Inggris ngomongnya Cekia dan baru aja bagi gue itu agak unik aja. Betul. Baru aja. Ya mungkin kita ngomongnya Ceko aja, Republik Ceko. Ya maksudnya ya itulah Korea membungkam narasi itu dan dia nunjukin juga bahwa ini tim yang selalu lolos Pildun bro. Dia lebih banyak masuk Pildun ketimbang Jepang kan. Lebih duluan kayaknya termasuk salah satu tim asal Asia yang pertama kali masuk Piala Dunia deh. Iya, dan kalau nggak salah selalu masuk deh. Jadi salah satu kontestan yang selalu masuk Pildun mungkin ya. Mungkin karena selalu kayak ada terus gitu Korea. Dan mereka tuh tanpa naturalisasi man. Ada satu Kastrop ya? Iya, Jens Kastrop itu main, nanti cek lagi ya. Pokoknya gelandang, tapi kemarin juga nggak main, nggak tahu itu naturalisasi atau memang punya hubungan langsung ya, namanya kan Jens Kastrop kalau nggak salah itu pemain gelandangnya Korea Selatan yang memang gue tunggu-tunggu juga mainnya. Paling ini masih sisa soal Arab Saudi dan Yordania ya. Arab Saudi akan menghadapi Argentina. Irak. Oh Irak. Iya.
Iran lawan siapa tadi? Arab itu lawannya Argentina bukan lawannya Uruguay. Uruguay ya. Arab itu lawannya Uruguay. Terus Jordan. Iran lawan Selandia Baru. Betul. Irak lawan Norwegia. Jordan lawan Austria. Jadi yang kemungkinan kayaknya secara di atas kertas akan menang tuh Iran sih. Iya, di antara banyak kontingen asal Asia itu ya. Karena Arab lawannya Uruguay. Iya. Tapi siapa tahu Iya, maksudnya inspirasi dari oleh empat wakil lainnya kan. Iya, karena Arab juga kan menang lawan Argentina kan. Iya. Sebaliknya malah kontestan asal Asia Amerika Latin yang justru malah terseok-seok. Ya kan, terlepas dari Meksiko lah, kita ada Paraguay yang kalah, Ekuador kalah ya kan ya. Siapa lagi ya? Kalau Haiti itu Amerika Latin bukan sih? Bukan ya? Bukan. Oh dia ini ya CONCACAF ya. Iya, pokoknya itu dua kalah itu yang harusnya mereka yang lebih paham kondisi di sini ya. Kok malah jadi kalah ya itu yang agak unik. Iya, secara apa namanya? Kultur dan juga cuaca ya. Iya, dan banyak bisa memboyong fansnya kan tuh mendukung kan. Benar. Itu juga aneh sih maksudnya, tapi ya Arab Saudi Uruguay masih 50-50. Iya. Terus Iran udah pasti menang kayaknya di atas kertas ya, bukan udah pasti ya. Di atas kertas harusnya menang. Terus Iran Austria ya? Irak lawan Norwegia. Oh, itu. Ini berat nih makanya nih akhirnya. Iya. Duel Iran dua lawan Selandia Baru. Iran lawan Iya, Iran lawan Selandia Baru, Irak lawan Norwegia. Oh, sorry, Iran Selandia Baru masuk. Oh, beda ya dia Iya, beda. Sorry. Itu maksudnya Irak lawan Norwegia nih Iya. pertemuan dua striker yang tinggi besar. Aiman Hussein dah. Hussein. Haaland dan Sorloth. Aduh. Maksudnya ya Norwegia seluruh pemainnya kayak besar-besar lah ya. Viking. Cuman ya cukup masuk lah karena Iran kan timur tengah aja. Jadi badannya nggak kayak pemain Asia Timur gitu yang pendek-pendek yang kurus-kurus kayak Jepang, Korea gitu-gitu. Bukan Asia Tenggara juga yang Masih lama. secara gizi kayaknya masih nggak ada yang masuk atlet kayak ya. Susah banget, mungkin Rizky Ridho tuh masih masuk. Cuman Rizky Ridho ya sama Aiman Hussein udah mental tuh. Masih mental itu mah badan segede itu ya kan. Cuman ya karena ada naturalisasi kita bisa lah. Jadi Imbangin lah. yang maksudnya duel-duel kayak bisa lah. Ya itu balik lagi mungkin Irak akan kesulitan ya mungkin. Dan satu lagi Austria, Yordania. Sama kayaknya akan masih 55-45 kayaknya 55-45 kayak Jordan ya. Iya. Atau enggak 60-40 justru buat Austria karena Austria juga cukup bagus di fase kualifikasi mereka. Iya. Agak unik juga sih Jordania bisa lolos Piala Dunia sih. Ya nantilah faktor non-teknisnya kita bahas. Oh masih ada satu lagi dong. Siapa? Salah kita Uzbekistan. Oh iya, Uzbekistan. Our debutan. Iya. Cuman dia lawan Kolombia. Jadi ya tapi karena kualitas Uzbekistan gue masih naruh 50-50 sih. Dan sebenarnya kan secara genetik pemainnya kan khas Eropa Uzbekistan itu. Iya masih minggir-minggir Rusia kan. Minggir gitu. Iya minggir-minggir Rusia kan benar Iya kan. betul pecahan Soviet dulu. Iya jadi secara postur inilah paling si Paizulaev tuh yang pendek tapi kan dia jago. Betul. Tapi jago tekniknya itu. Paling enggak kalau lu enggak maksudnya paling enggak kalau lu postur lu bukan atlet ya, maksudnya di bawah atlet gitu ya, tapi teknik lu jago mah ya masih bisa. Masih bisa. Nah, melihat dari 4 wakil Asia yang udah bermain nih, kira-kira menurut kalian siapa nih yang akan melaju lebih jauh untuk bisa lolos dari fase grup lah minimal? Korea Selatan mungkin akan punya peluang ya karena berhasil mengambil 3 poin ya. Itu loh kayaknya lawan terberat juga gak sih? Iya lawan terberat juga. Sedangkan Jepang kayaknya harus bersabar dulu ya karena dia habis ini harus ketemu dengan Swedia dan satu lagi apa ya? Swedia, Tunisia sama Swedia, Tunisia. Itu juga harus diwaspadai ya apalagi. Ya Swedianya ya harus waspadai ya karena tiba-tiba jago banget itu. Iya apalagi tadi itu ngelihat sebenarnya lini pertahanannya Jepang itu nggak solid banget juga. Ketemu Van Dijk aja jebol gitu kan. Ketemu Jan Sommerville apalagi harus ketemu dengan striker top asal Swedia. Ya, apalagi mereka harus kehilangan satu lagi bintang ya kan si Endo juga harus Take Kubo. Baru-baru cedera. Kita tunggu motivasinya Jepang yang bisa membuat mereka. Itu kalau yang melangkah jauh sih gua kayaknya Korea sih. Yang harusnya sudah bisa melangkah jauh dan kita udah ngawang-ngawang dari sini kayaknya harusnya Korea. Karena mereka lawan Meksiko sama Afrika Selatan gitu. Mereka bisa menang lawan Ceko, kenapa nggak bisa menang lawan Meksiko dan Afrika Selatan gitu aja. Ya itu dia pembahasan kita pada hari ini tentang generasi-generasi muda yang semakin ngeyel dan ngotot di Piala Dunia kali ini dan juga beberapa wakil dari Asia
yang Tren positifnya masih terus berlanjut. ya. Betul. Ya menurut kalian gimana soal pemain muda dan juga siapa nih wakil Asia yang akan melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Let's go. Dadah.